Perkenalkan, aku seorang mahasiswa di sebuah universitas perguruan tinggi. Aku akan menceritakan tentang sedikit pengalaman aku tentang sebuah kaca di kosan aku. Jadi gini, kosan aku itu memang mungkin kosan tua yang tangganya aja itu terbuat dari besi tua yang kalau kita injak itu pasti kedengeran gitu, terus rapuh kayak gitu. Nah, bentuknya itu zigzag gitu sampai 3 lantai. Jadi kosan aku ini 3 lantai. Nah, sebelum aku pas aku pindah ke sana, itu tuh bangunannya emang bentuk bangunan tua. Dinding-dindingnya kayak udah keropos gitu, udah rapuh. Nah, habis itu pas aku semester 3, dindingnya itu dicat gitu, makanya udah kayak baru, tapi emang gedungnya masih sama yang itu, nggak ada direnovasi sama sekali kayak gitu. Nah, jadi suatu hari kaca ini ada yang buka, padahal kaca itu diletakin di atas lemari dan nggak ada yang pakai sama sekali. Nah, habis itu kacanya dibuka. Semenjak kaca itu dibuka, ditaruh di dinding, banyak banget kejadian-kejadian aneh yang di luar akal sehat manusia menurut teman-teman aku, menurut aku juga. Nah, jadi gini, kejadian pertama itu pas aku pulang dari kos sekitar jam 12-an siang itu. Jadi ada kakak-kakak senior aku di kamar. Jadi aku satu kamar ini berempat. Ada kakak senior aku sama temen-temennya di kamar. Nah, dia itu besok mau wisuda, jadi temen-temennya pada datang dari jauh. Dan pas aku buka pintu rame banget karena aku kayak ngelihat teman aku itu jalan lurus ke arah dapur, pakai baju putih, gamis putih gitu sampai bawah, tapi rambutnya digerai gitu. Mungkin dia habis keramas menurut aku gitu. Nah, dia ke arah dapur. Pas itu dia pas aku panggil kayak diam aja. Aku panggil terus kan nama dia tetap terus lurus sampai dapur. Terus kayak pintu dibanting gitu, pintu dapur dibanting, dan ember yang dia pegang itu kayak dijatuhin gitu aja di dalam kamar mandi, tapi kedengerannya kan. Pas aku buka pintu dapur itu nggak ada orang sama sekali, tapi ember tergeletak, pakaiannya itu nggak ada sama sekali, kayak baju itu nggak ada sama sekali. Terus pintu kayak emang orang tuh abis nutup gitu. Makanya aku sampai heran, kayak tadi tuh ada orang di dalam, temen aku, tapi kok sekarang nggak ada gitu. Nah, aku shock kan, aku keluar, terus aku nanya ke kakak senior, "Kak, tadi ngelihat ini kan," kata aku gitu, "ngelihat dia kan ke arah kamar mandi gitu." Malah tadi kakak nanya, "Kamu ngapain ngejar-ngejar ke sana?" gitu kan. "Kamu ngapain ngejar-ngejar ke sana? Kan emang ngejar apaan sih? Kayak ngejar gaji gitu kan." Udah teriak-teriakin tapi aku nggak denger, kata gitu. Aku aja bahkan nggak denger suara apa-apa. Aku cuma fokus sama temen aku yang di dapur ke arah kamar mandi sambil bawa ember. Tapi pas aku buka pintu nggak ada. Nah, kejadian kedua, jadi gini, aku punya temen aku ini nggak percaya sama adanya hantu kayak gitu. Pas kita cerita dia nggak percaya sama sekali. Abis itu aku nggak tahu kenapa, jadi jam 3 subuh itu dia dia bangunin aku jam 3. Dia bilang, bangun dong, bangun. Kenapa sih? Tadi aku dengar suara dari atas, suara orang turun. Semakin aku takut, suara itu semakin deket dan semakin kencang untuk turun. Dia kayak ngerjain aku gitu. Terus aku mikir, emang ini jam berapa? Jam 3? Nggak ada lah orang jam 3 subuh. Mana ada orang jam 3 subuh. Sedangkan pintu kosan aja jam 10 malam udah tutup. Dan akhirnya aku bangun,
Terus aku tungguin mungkin sekitar 15 menit, nggak ada suara sama sekali. Dia masih ngerjain tugas. Aku udah nggak tahan, jadi aku tidur lagi. Aku bilang aku tidur ya, kata dia jangan, kata dia gitu. Dia takut. Akhirnya aku bilang udah tidur aja, besok subuh aja lagi kerjain, sebentar lagi kan subuh, kata aku gitu. Terus ya udah deh, kata dia. Nah tapi dia kayak ngerjain sedikit lagi soal nanti dia 10 menit lagi, dikit lagi ini, kata dia. Yaudah. Nah pas aku tidur, teman aku nggak tidur, aku denger emang ada suara ketukan di tangga itu melangkah untuk turun ke bawah gitu. Terus semakin teman aku kayak takut untuk bangunin aku. Itu aku di situ pura-pura tidur loh. Terus dia kayak takut bangunin aku. Beneran suara itu emang makin kencang untuk ke bawah. Ketukan kaki itu semakin ke bawah, kayak semakin kencang kayak gitu. Di situ makan teman aku mungkin udah takut banget, dia langsung tidur hadap ke aku gitu. Itu kejadian kedua. Nah kejadian ketiga jadi gini. Aku pulang ke kos itu sekitar jam 1 siang. Iya jam 1 siang. Aku pulang ke kos karena nggak ada jadwal lagi. Nanti teman-teman aku baru nyusul karena mereka lagi mungkin beli makanan di luar, jadi aku nitip aja kayak gitu karena aku pulang duluan. Aku mau istirahat karena di luar hari juga panas, jadinya aku langsung ke kos duluan. Mungkin sebagian besar orang juga mikir kan, siang-siang emang ada apaan gitu. Makanya kisah-kisah horor di kos semenjak kaca itu dibuka, kita udah biasa aja gitu. Tapi ternyata itu belum selesai. Ternyata masih ada kejadian selanjutnya. Jadi gini, aku pas masuk ke dalam kos itu suasana sebenarnya biasa aja. Nah jadi di dinding satu kamar kan kita berempat nih, kasur kita saling berhimpit. Nah sebelah kasur aku persis, jadi aku tidur itu dekat pembatas. Pakaian pembatas ganti baju maksudnya. Nah terus kayak ada jarak sejengkal gitu dari papan itu, dari lantai, dari ubin itu ada jarak sejengkal gitu. Jadi bagian kaki kita kalau misalnya kita ganti baju tuh kelihatan sampai tumit kayak gitu. Nah di samping pembatas itu ada magicom gitu. Magicom kita untuk nanak nasi itu dijejer di situ rapih. Nah kebetulan magicom aku kosong dan magicom temen aku itu yang keisi. Nah aku nggak tahu kenapa itu kayak magicom aku kayak gerak-gerak sendiri gitu. Kabelnya pertama aku kira tuh tikus kan, terus aku nengok nggak ada apa-apa. Akhirnya aku tiduran lagi. Jadi aku bisa ngeliat langsung pembatas itu sama magicom aku kayak gitu. Magicom aku benar-benar kelihatan kayak gitu kan. Habis itu pas itu dia kayak gerak-gerak gitu, ini magicom aku yang gerak. Terus aku bilang, aku kayak shh gitu, kayak ngusir gitu kan. Habis itu aku masih mikir itu tikus gitu. Aku capek untuk berdiri lagi ya kan, jadi aku kayak cuman ngusir-ngusir gitu aja. Nah aku kayak gak masuk akal gitu, tiba-tiba magicom aku kebalik 180 derajat, tutupnya di bawah, jadi bawahnya itu jadi ke atas gitu, jadi kebalik 180 derajat tiba-tiba. Dan bunyinya itu rame banget karena gak ada isinya, jadi sama isi magicom aku keluar juga. Itu kayak tikus itu nggak mungkin bisa ngebalikin 180 derajat, paling cuman miring gitu doang gitu kalau misalnya dia narik kabelnya kayak gitu. Aku juga nggak ngeliat jejak tikus di situ. Aku langsung lari keluar dan kebetulan teman aku baru sampai. Dia nanya, aku shock banget kayak takut. Itu tadi magicom gini-gini kataku, dan magicom itu masih sama bentuknya. Jadi teman aku percaya dan kita masuk bareng-bareng untuk ngecek terus ngerapin magicom aku lagi. Pokoknya semenjak itu banyak banget kejadian-kejadian kecil dan kayak dia mungkin emang mau tinggal berdampingan sama kita, jadinya kita udah biasa aja kalau ada kejadian-kejadian kayak gitu. Kayak kalau berani ya udah ayo gitu. Tapi kita kayak nggak pernah kayak dulu misal kita sendirian di kos tuh nggak pernah, jadi kita harus berdua gitu, berdua bertiga kalau nggak berempat. Sendiri itu udah nggak ada yang berani, termasuk aku juga kayak gitu. Sampai sekarang masih ada tapi kayak sedikit-sedikit gitu, nggak pernah kayak dulu kejadiannya bener-bener parah banget untuk gangguin kita, itu nggak.
dia kayak juga udah mulai nerima untuk hidup berdampingan kayak gitu. Jadi kawan-kawan, untuk kayak kejadian misterius gini atau apapun itu horor, itu tergantung diri kalian masing-masing mau percaya atau enggak, percaya atau ya enggak gitu. Itu tergantung hak kalian masing-masing mau percaya atau enggak. Dan setiap orang pasti punya kejadian mistisnya masing-masing untuk dirasain, karena mau nggak mau kita juga percaya nggak percaya kita emang hidup berdampingan sama makhluk lain kayak gitu. Jadi balik lagi, kalau itu hak kalian. Dan ini cerita mistis dari aku, seorang mahasiswa dari perguruan tinggi negeri. Salam untuk pemirsa dan pendengar Indo Rasmi. Terima kasih.